Halo detektif kesayanganku, aku punya kumpulan teka-teki rumit baru untuk melatih ketajaman pikiranmu. Ayo kita mulai. Suatu malam di musim panas, Emily mengadakan pesta. Tapi pagi harinya, dia sadar kalau ada yang mencuri semua perhiasan dan uangnya. Polisi punya 3 tersangka. Daniel pacarnya Emily, Lily sahabatnya, dan Hannah adiknya. Daniel bilang ke polisi bahwa dia main game di komputer semalaman bareng temannya. Lily tiba-tiba sakit dan pulang tengah malam. Dia bilang dia nggak tahu soal pencurian itu waktu polisi meneleponnya. Dan Hannah bilang dia di pesta sampai jam 7 pagi. Lalu pulang naik taksi karena nggak ada yang bisa mengantarnya. Waktu itu masih gelap dan dia nggak lihat apa-apa. Siapa yang bohong? Hannah, jam 7 pagi saat musim panas, di luar sudah terang. Suatu hari, seorang pelatih sepak bola menghilang dari ruang ganti. Polisi menemukan 3 tersangka dan semuanya rekan satu timnya. Brandon bilang, setelah latihan, dia tetap di lapangan untuk berlatih lebih lama. Dia belum ke ruang ganti. Andrew bersumpah, setelah latihan, dia pergi keluar untuk menemui pacarnya. Dan James bilang, saat aku keluar, Pak Pelatih masih ada. Siapa dalang dibalik menghilangnya sang pelatih itu? Brandon pelakunya. Katanya dia belum ke ruang ganti. Tapi lihat, dia nggak pakai seragam tuh, malah pakai baju biasa. Seorang profesor gila menculik Zoe dan menahannya di rumahnya. Apa dia mau melakukan eksperimen ke Zoe? Nggak mungkin Zoe bisa kabur. Tapi suatu hari, sang ilmuwan itu bosan. Kamu harus membuatkan sarapan untukku besok. Kalau aku suka, kamu boleh pergi. Kalau tidak, kamu akan binasa. Pagi harinya, Zoe pergi ke dapur dan mulai memasak. Tapi saat berpaling dari kompor, sang ilmuwan memasukkan sekotak garam ke pancinya. Saat Zoe menyajikan sarapan, sang ilmuwan sadar dia harus membebaskan Zoe. Kira-kira apa yang dimasak Zoe? Dia merebus telur. Seorang pria yang naik motor menerobos jendela toko Pak Robi, merampas beberapa jam tangan mahal dan kabur. Saat polisi datang, Pak Robi bilang dia yakin pelakunya adalah keponakannya, Patrick. Polisi pun mendatanginya. Karena hujan lebat, mereka butuh waktu 1 jam untuk tiba di sana. Patrick lagi ada di rumah bersama temannya. Lihatlah cuaca hari ini, aku belum keluar lagi sejak kemarin. Teman Patrick mengiyakan perkataannya, tapi polisi nggak percaya ceritanya dan menangkap Patrick. Kenapa ya? Helm Patrick tergantung di motornya. Kalau helmnya itu sudah di sana sejak kemarin, pasti sudah penuh dengan air hujan sekarang. 4 orang teman pergi ke kafe. 2 dari mereka, Linda dan Mike, memesan seteko besar teh blueberry. Christine pesan limun dan Oscar memilih jus jeruk. Setengah jam kemudian, Linda dan Mike pingsan, lantas dilarikan ke rumah sakit. Saat polisi memeriksa teh yang mereka minum, ternyata ditemukan racun di dalamnya. Tersangka utamanya tentulah Christine dan Oscar. Kenapa mereka nggak minum teh itu? Christine bilang dia nggak suka teh pakai buah beri, dan Oscar menjelaskan bahwa dia alergi blackberry. Siapa pelakunya? Oscar, katanya dia alergi blackberry, tapi teh yang diminum teman-temannya adalah teh blueberry. David bekerja di lokasi pembangunan. Suatu kali, ada orang yang menyerangnya. Dia pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Polisi yang datang untuk menginvestigasi kasus itu menemukan 3 tersangka yang juga bekerja di situs pembangunan itu, Alex, Ryan, dan John. Alex bilang, aku lagi nyusun genteng waktu kecelakaan itu terjadi. Ryan mengaku bahwa dia tidur di bawah pohon, dan John bilang dia lagi nyusun batu bata saat itu. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong?
Alex yang menyerang David. Bangunan itu belum punya atap, gak mungkin dia nyusun genteng di sana. Kamu membeli seekor kelinci lucu di toko hewan. Hewan itu bisa melahirkan 5 anak setiap 2 bulan. Berapa banyak kelinci yang akan kamu punya dalam setahun? Kamu tetap akan punya 1 ekor kelinci. Kalau mau punya anak kelinci, kamu harus membeli pasangannya. Lihat orang-orang ini dengan saksama. Siapa yang duyung? Perhatikan detail-detailnya. Orang yang di sebelah kanan, lihat tangannya berselaput. Allison memenangkan hadiah utama sebanyak $1 juta di sebuah acara kuis. Tapi saat syuting selesai, pembawa acaranya menghilang. Begitu juga dengan hadiahnya. Polisi berhasil masuk ke komputer di ruangannya. Mereka melihat pembawa acara itu mengirimkan pesan ini ke pacarnya. Sepertinya dia memberitahu pacarnya dia akan pergi kemana. Polisi pergi ke bandara. Tapi penerbangan mana yang akan dinaiki pembawa acara itu? Bisakah kamu menemukannya? Oke, coba kita lihat. 2 huruf awal, Atlas, adalah AT. Kalau kita ambil 3 huruf dari kata LAN, maka kita dapat LAN. 2 huruf pertama dari kata tato adalah TA. Kalau kita gabungkan semuanya, kita akan dapat kata Atlanta. Ayo cepat ke gerbang, Pak Polisi. Jack tersesat di hutan. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kastil. Dia pun masuk ke sana dan disambut oleh pemilik kastil itu. Kamu harus menjawab 1 pertanyaan. Kalau kamu menang, aku akan menunjukkanmu jalan keluar dari hutan. Tapi kalau kalah, kamu tak akan bisa keluar dari kastilku. Jack setuju. Pemiliknya melempar pertanyaan. Ada 4 cermin di dinding. Salah satunya memantulkan bayangan Nirin, naga yang bernapas api. Di cermin kedua, ada bayangan putri duyung cantik, Laura. Di cermin ketiga, kamu bisa melihat vampir mengerikan, Sam. Dan di cermin keempat, ada unicorn David. Kamu harus menentukan bayangan mana yang palsu. Cepat! Bayangan vampir Sam yang palsu. Vampir tak punya bayangan di cermin. Seorang pebisnis tiba di kantornya setelah perjalanan panjang dan menyadari bahwa beberapa dokumen penting menghilang dari mejanya. Dia langsung memanggil polisi dan seorang detektif tiba tak lama kemudian. Setelah menanyai semua karyawan, dia punya 3 daftar nama. Ada Emma si akuntan, Sophia resepsionis, dan James manajer penjualan. Tapi tiap orang ini bilang mereka nggak pernah masuk ke ruangan sang pebisnis. Sang detektif tidak butuh waktu lama sampai dia menemukan siapa yang berbohong. Apa kamu juga bisa? Pencurinya James. Kedua wanita itu memakai sepatu high heels di kantor. Tapi jejak kaki di lantai itu jelas dari sepatu sneakers. Kamu melemparku saat butuh, tapi mengambilku saat tidak membutuhkanku. Apakah aku? Benar, aku adalah jangkar. Kamu harus mendapatkan hasil dari 66 dikali 1,5. Tapi kamu dilarang melakukan perhitungan matematika. Cepat, jawab teka-teki ini. Balikan saja 66 jadi 99. Ini hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Sony. Dan Bu Sony ingin mengenakan anting berlian, hadiah pernikahan dari suaminya. Tapi saat membuka kotak perhiasannya, dia lihat anting itu hilang. Dia memanggil anak-anaknya, Dora dan Laura. Udah Mama bilang berkali-kali, jangan sentuh barang-barang Mama. Siapa yang mengambil perhiasan Mama kali ini? Dora bilang, aku nggak menyentuh kotak perhiasan Mama. Laura juga menyangkal telah mengambil perhiasan ibunya.
Aku aja nggak pakai anting. Kamu tahu nggak siapa yang bohong? Laura yang mencuri antingnya. Ibunya kan nggak bilang perhiasan apa yang hilang. Gimana kalau aku kasih olahraga buat nge-refresh pikiranmu? Kalau kamu siap, ayo kita mulai. Seorang lelaki berjalan masuk ke sebuah ruangan dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama ada pelang yang bertuliskan ke rawa-rawa. Di pintu kedua ada catatan sarang singa. Pintu ketiga gak ada tulisan apa-apa. Tapi lelaki itu tahu kemana arah pintu itu. Kok bisa? Karena itu pintu yang dia masuki tadi. Kamu kembali dari istirahat makan siang dan sadar kalau ada orang yang mencuri uang 50.000 dari tasmu. Ada 4 tersangka, Mila, Henry, Jackie, dan Vivi. Saat kamu tanya soal uang itu ke mereka, Mila bilang bukan dia yang ngambil. Henry bilang dia yakin si Jackie yang ngambil uang itu. Jackie lalu marah dan bilang, enggak ya, Henry bohong. Lalu Vivi bilang, Mila berkata jujur. Cuma 1 orang dari mereka yang gak berbohong. Jadi siapa yang ngambil uangmu? Mila orangnya. Dia, Henry, dan Vivi berbohong. Sementara Jackie jujur. Kalau orang lain yang ngambil uang 50.000-mu, akan ada lebih dari 1 orang yang jujur. Beberapa ekor burung pipit hinggap di pepohonan. 1 ekor burung di 1 pohon, tapi kali ini salah satunya nggak dapat pohon sendiri. Lalu burung-burung itu berkumpul kembali dan ada 2 burung yang hinggap di 1 pohon. Setelah itu, 1 pohon nggak ada burungnya. Ada berapa banyak burung dan pohon di sana? Ada 4 ekor burung dan 3 pohon. 3 detektif terkenal datang ke sebuah kafe untuk mendiskusikan kasus yang rumit. Seorang pelayan menghampiri dan bertanya, ada yang mau kopi? Detektif pertama bilang, gak tahu. Detektif kedua menjawab, gak tahu. Lalu detektif ketiga bilang, ya, kenapa mereka berkata seperti itu? Semua detektif itu mau minum kopi. Tapi yang 2 pertama nggak tahu kalau mereka semua milih kopi atau enggak. Kalau 2 detektif pertama nggak mau minum kopi, mereka tinggal bilang tidak. Jadi, waktu detektif ketiga tahu jawaban teman-temannya, dia sadar kalau kedua temannya itu mau kopi. Karena dia juga mau, maka dia menjawab ya. Perhatikan gambar ini dan coba temukan siapa alien yang sedang menyamar. Orang yang pakai baju kuning ini, dia lagi makan pisang tapi belum dikupas tuh. Dia mungkin baru pertama kali lihat buah ini. Kamu punya persamaan dari korek api 6 tambah 4 sama dengan 4. Pindahkan 1 korek api supaya persamaan ini benar. Kamu harus mengambil 1 korek dari tanda tambahnya dan tambahkan ke angka 6 supaya jadi 8. Maka kamu dapat persamaan 8 kurangi 4 sama dengan 4. Lihat gambar ini. Semua orang ini kayaknya lumayan dekat. Tapi siapa suami si cewek ini? Orang yang di sebelah kanan. Cuma dia yang punya cincin kawin di jarinya. Teka-teki berikutnya ini bisa menentukan seberapa perhatian kamu. Siapa suaminya? Orang yang di sebelah kiri.
Lihat, ini fotonya di dalam mobil. Dialah pemilik mobil ini. Bisa temukan apa yang salah di sini? Orang-orang ini kayaknya lagi pakai smartwatch. Hei detektif, tugasmu berikutnya adalah mencari lokasi persembunyian si penjahat. Pastikan kamu memperhatikan semua detailnya ya. Penjahatnya berada di rumah A. Mobil di samping rumahnya diparkir begitu supaya dia lebih mudah untuk kabur secepatnya. Bisa tentukan siapa yang dalam bahaya di sini? Orang ini, es ini mau jatuh tepat di atas kepalanya. Apakah orang di dalam mobil kuning berkendara dengan benar atau salah? Itu salah dan sangat berbahaya. Mobil itu bergerak dengan sangat lambat, dan untuk menyalipnya, pengemudi berikutnya harus bermanuver dari lajur paling kiri ke lajur kanan. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan. Gimana kamu bisa dapat 720 dari 98 dengan hanya satu huruf? Tambahkan huruf X di antara 90 dan 8. Kamu akan dapat 90 kali 8 sama dengan 720. Seorang pebisnis kaya raya sedang bepergian naik kereta cepat. Dia membawa koper penuh uang. Kereta itu berjalan melalui area pegunungan dengan banyak terowongan. Begitu kereta melewati salah satu terowongan, si pebisnis itu sadar kopernya hilang. Cuma ada 4 penumpang lain di gerbong itu. Matthew bilang dia habis putus dan gak peduli keadaan sekitar. Joseph bilang dia baru beli novel karya penulis favoritnya di stasiun dan dia tenggelam dalam bacaannya. Zoe bilang dia nggak lihat apa-apa, matanya berair gara-gara asap dari kereta. Dan Ellie bilang dia lagi tidur pakai masker mata. Bisakah kamu menemukan siapa yang mencuri koper pebisnis itu? Zoe pelakunya. Kereta cepat zaman sekarang itu pakai listrik, gak mungkin ada asap. Kamu punya kantong berisi jeruk, dan kamu harus menggunakan jeruk ini untuk mengisi 2 kantong lain yang sama ukurannya. Gimana ya caranya? Taruh 1 kantong kosong ke kantong lain, lalu isi dengan jeruk. Detektif Markus dan seorang pejalan kaki lain menjadi saksi sebuah kecelakaan mobil. Seorang pria yang tertabrak minivan terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Markus langsung pergi ke kafe terdekat untuk memanggil ambulans. Saat dia kembali, si pejalan kaki tadi bilang, pria itu berguling telentang, tapi belum sadar juga. Setelah melihat tempat kejadian selama beberapa detik, sang detektif bilang, kamu sebaiknya mengembalikan apapun yang kamu ambil dari pria itu. Kenapa dia bilang begitu? Saat pertama mereka melihat pria itu, cuma 1 kancing yang terpasang di jasnya. Tapi sekarang ada 2 kancing. Si pejalan kaki itu pasti sudah membuka jas si korban untuk mencari dompetnya, lalu mengancingkannya lagi. Sekarang, bayangkan kamu tersesat di hutan di malam musim dingin yang beku. Kamu sadar, gak ada yang bisa menghangatkanmu. Kamu punya 3 pilihan. Tetap di tempatmu dan memanggil bantuan, terus jalan sampai kamu keluar dari hutan, dan jalan terus tapi istirahat sebentar. Duduk di salju dan selimuti badanmu dengan ranting-ranting pohon. Mana yang kamu pilih?
Kalau kamu tetap di satu tempat, kamu pasti akan langsung membeku. Duduk di salju saat istirahat juga bukan ide yang bagus. Ranting gak bakalan bikin kamu hangat, dan kamu kemungkinan bisa tertidur dan gak bangun selamanya. Satu-satunya cara kamu bisa bertahan adalah dengan jalan terus. Sarah mengundang temannya Alisa yang lagi persiapan buat jadi polisi ke sebuah pesta. Pesta itu diadakan oleh teman Sarah, Sean. Sarah khawatir akan ada pencuri di pesta itu. Selama acara, Alisa mengawasi para tamu dengan seksama. Di akhir pesta, dia memberitahu Sarah siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Ternyata si pemilik acara, Sean. Di awal pesta, salah satu tamunya pakai jam tangan dan cewek ini pakai kalung indah. Tapi di akhir pesta, jam tangan itu ada di tangan Sean dan kalungnya ada di pot bunga itu. Lihat kan? Austin, seorang pebisnis kaya raya, membawa dokumen penting ke kantornya. Tapi dia ada meeting dan harus pergi selama beberapa jam. Austin meminta sekretarisnya untuk mengawasi. Lawannya mungkin aja menerobos masuk kantornya untuk melihat dokumen itu. Saat dia kembali, sekretarisnya bilang semuanya aman-aman aja. Tapi saat Austin melihat-lihat sekeliling, dia sadar ada yang udah masuk ke ruangannya. Sekretarisnya akhirnya ngaku dia ketiduran saat Austin pergi. Kok Austin tahu ya ada orang yang masuk ke ruangannya? Globe di atas mejanya sekarang terbalik. Perhatikan orang-orang ini. Kira-kira anjing itu milik siapa ya? Pemilik anjing itu adalah orang yang di tengah. Cuma dia yang nggak ngelus si anjing. Siapa yang dicari? Cewek yang di sebelah kanan, tai lalatnya sama dengan cewek yang di poster. Siapa pencuri KTP di sini? Cowok yang di sebelah kanan, KTP-nya yang asli mencuat di ranselnya. Artinya, yang dia tunjukkan KTP palsu. Siapa penipunya? Cewek yang di sebelah kiri, naskah yang dia baca terbalik. Artinya, dia cuma pura-pura jadi aktris. Siapa pencuri yang asli? Kedua cowok ini pencuri, sementara cowok di kiri mengalihkan perhatian si cewek, cowok satunya siap-siap mencuri ponselnya. Surat wasiat Pak Widodo, seorang pengusaha kaya, dicuri. Ada 5 orang di rumah saat itu. Istri Pak Widodo, koki, kepala pelayan, pembantu, dan tukang kebun mereka. Mereka semua ngasih tahu detektif apa yang mereka lakukan malam itu. Bu Widodo sedang duduk di dekat perapian sambil menyulam. Koki sedang bikin sarapan. Kepala pelayan lagi mengawasi beberapa pekerja di ruang duduk. Pembantu lagi nyapu lantai di koridor. Tukang kebun lagi nyiram tanaman di rumah kaca. Setelah obrolan itu, detektif langsung menahan pencurinya. Siapa yang bersalah dan bagaimana detektif tahu? Pencurinya si Koki. Dia bilang lagi nyiapin sarapan, padahal kejahatan terjadi di malam hari. Lily punya toko bunga. Suatu hari, dia ditelepon polisi. Mereka bilang tokonya telah dirampok. Ketika Lily tiba, ada pecahan kaca di tanah di dekat toko, dan sejumlah pot serta tanaman di dalam rusak. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Yakub, mantan Lily, bilang, "Aku lagi buru-buru dan enggak ngelihat jendela pecah waktu ngelewatin toko. Aku baru sadar ada masalah waktu dihubungi polisi." Camilla, teman Lily, bilang, "Lily minta aku bantu-bantu di toko. Pas aku datang, semuanya udah pecah.
Aku langsung telepon polisi. Mamat, mantan rekan kerja Lily, bilang, aku lagi jalan di dekat sini dan kulihat ada yang mecahin jendela dan masuk toko. Ponselku ketinggalan di rumah, jadi aku lari ke kantor polisi. Bisa tebak siapa yang bohong? Mamat bohong. Pecahan kacanya berserakan di tanah. Artinya, penjahat memecahkan jendela dari dalam. Ayo, kita rehat sebentar. Nah, sekarang kamu harus berpikir cepat. Ibu Maria punya 4 putri. Yang pertama bernama April, yang kedua Mei, dan yang ketiga Juni. Siapa nama anak keempat? Tentu saja Maria. Siapa yang nggak termasuk kelompok ini? Napoleon Bonaparte, Ratu Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristoteles, Christopher Columbus, Donald Trump. Sherlock Holmes, dia satu-satunya karakter fiksi dalam daftar itu. Ada 8 cewek di rumah ini, dan masing-masing sedang sibuk dengan sesuatu. Cewek pertama nyiapin makan malam. Cewek kedua nyalain perapian. Cewek ketiga main catur. Cewek keempat baca buku. Cewek kelima menggambar. Yang keenam membersihkan rumah. Dan yang ketujuh menyiram tanaman. Apa yang dilakukan cewek kedelapan? Main catur sama cewek ketiga dong. Seorang wanita menginjak umur 40 di tahun 1850, tapi tahun 1860 umurnya 30 tahun. Kok bisa gitu? Ini cuma bisa terjadi kalau tahun 1860 lebih awal dari 1850. Yang artinya, wanita itu menginjak umur 40 di tahun 1850 sebelum Masehi dan umur 30 di tahun 1860 sebelum Masehi. Seorang seniman lagi jalan di taman saat tiba-tiba turun hujan. Dia nggak bawa topi ataupun payung untuk menutup kepalanya. Dia juga nggak bisa berteduh di bawah pohon karena hujan terlalu lebat, tapi rambutnya nggak basah sehelai pun. Kok bisa? Seniman itu gundul. Nah, ayo kita kembali ke teka-teki detektif kita. Robby menang lotre 15 miliar. Dia memutuskan nggak ngasih tahu siapapun tentang hal ini, termasuk istrinya. Di rumah, dia taruh uang itu di berangkas yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Esok harinya, uang itu lenyap. Polisi mengundang semua tersangka untuk diinterogasi. Amy, istri Robby bilang, pagi tadi aku masuk ke ruang kantor suamiku untuk bersih-bersih. Berangkasnya udah terbuka dan di dalamnya kosong. Jamil, rekanan bisnis Robby bilang, kasihan Robby, dia selalu ingin menang lotre. Aku di rumah seharian kemarin nonton TV. Dan Markus, teman Robby bilang, aku ke gym kemarin malam, terus pulang. Nggak habis pikir, tega banget orang yang melakukan ini. Polisi menahan si pencuri. Bisa kamu tebak siapa dia? Rekanan bisnis Robby. Robby nggak ngasih tahu siapapun bahwa dia menang lotre. Istrinya melihat berangkas kosong saat masuk ruangan, tapi dia nggak tahu apa isinya. Marina mengikuti kejuaraan seluncur indah. Dia adalah pesaing kuat dan banyak orang yakin dia akan menang. Pas waktu pemanasan habis, semua peserta mulai persiapan tampil. Marina tampil pertama. Dia keren, tapi tiba-tiba dia tergelincir dan kakinya patah, jadi dia nggak bisa melanjutkan. Penyelidikan mengungkap ada yang merusak sepatunya. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Ana bilang, aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku lihat Lina dan Kiki masuk ruang loker sebelum Marina tampil. Mereka yang merusak sepatu Marina. Lina bilang, iya aku emang masuk ruang loker buat ngambil barang-barangku, tapi aku nggak lihat Kiki kok. Dan Kiki bilang, iya soalnya aku latihan di gym sampai tiba giliranku. Lagian, Ana bohong, aku lihat dia di ruang loker. Bisa tebak siapa yang bohong?
Kiki. Dia nggak bisa latihan di gym, sebab waktu pemanasan sudah habis saat kompetisi dimulai. Inilah yang terjadi. Kiki masuk ruang loker dan merusak sepatu Marina. Terus Lina masuk ruang loker setelah Kiki. Dan itu yang dilihat Anna. Yana takut kalau dia dibuntuti. Dia menyerahkan beberapa foto dirinya dan teman-temannya ke polisi. Polisi langsung menemukan pelakunya. Siapa penguntit Yana? Teman Yana, Miko. Cuma dia yang ada di semua foto dan kadang dia bahkan berusaha menyembunyikan identitasnya. Barang buktinya nggak cukup buat menyatakan kesalahan tersangka di suatu penyelidikan. Detektif Arif memutuskan untuk menyelidiki rumah mereka, berharap untuk menemukan petunjuk. Dan sebenarnya, dia menemukan sesuatu, sebuah ruang rahasia. Tapi ruang itu punya kunci kombinasi dan kata IDEA tertulis di atasnya. Ada ide kodenya apa? (9451). Kodenya adalah nomor urut masing-masing huruf dalam alfabet. Pintu terbuka menuju kantor rahasia tersangka. Sekilas nggak ada yang mencurigakan di sana. Ada meja di tengah ruangan dengan buku di atasnya, beberapa perabotan berdebu, dan ada lukisan di dinding. Detektif memeriksa lukisan itu dan menemukan sebuah berangkas dengan kode 3 angka di belakangnya. Di dekatnya ada satu catatan dengan petunjuk H270B7 tanda pisah 8. Kamu tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan detektif? Detektif sadar bahwa catatan itu berarti halaman 270 baris 7 sampai 8. Dia harus mengecek buku di atas meja. Detektif menemukan baris yang tertera di halaman 270. Bunyinya, setelah menelusuri gurun selama 4 hari 3 malam, aku bertemu sepasang musafir. Mereka memberiku makanan dan salah satu unta mereka. Ini adalah petunjuk untuk memecahkan kode berangkas. Apa kodenya? (721). 4 hari 3 malam, totalnya 7. Sepasang musafir berarti 2. Dan jangan lupa salah satu unta tadi. Detektif membuka berangkas dan menemukan bukti bahwa tersangka bersalah. Tengah malam ada yang mencuri artefak antik dari sebuah museum. Penjaga museum bilang pelakunya adalah perampok. Detektif Arif langsung tiba di TKP dan menginterogasi penjaga. Lelaki itu bilang, "Aku lagi ngecek museum, tiba-tiba kulihat bayangan gelap. Aku memanggilnya, tapi dia nggak merespon." Tapi Detektif Arif melihat ada yang salah dalam ceritanya. Bisa kamu tebak apa itu? Di lantai cuma ada jejak kaki satu orang. Kalau ada penjaga dan penjahat di museum, bukankah harusnya ada 2 pasang jejak kaki? Detektif Arif bertanya ke penjaga apa yang dia lakukan berikutnya. Penjaga itu bilang, "Ku kejar pencuri itu, lalu kulihat dia mecahin pintu kaca dan mencuri artefak. Alarm gak berbunyi, mungkin udah dia matikan." Apa penjaga berkata jujur? Pintu itu memang pecah, tapi terbuka juga tuh. Pintu cuma bisa dibuka dengan kunci. Kayaknya ada yang udah buka pintu itu buat mencegah alarm berbunyi, lalu memecah kaca buat menyembunyikan jejak. Detektif bertanya ke pria itu apa yang terjadi kemudian. Si penjaga bilang, "Aku lari mendekati penjahat itu dan berusaha menghentikannya. Tapi dia nyemprotin sesuatu ke mataku dan aku pingsan. Waktu bangun, aku langsung telepon polisi." Apa dia berkata jujur? Matanya kelihatan sehat-sehat aja kok. Perampokan itu baru terjadi beberapa jam lalu. Kalau si penjaga berkata jujur, minimal matanya masih kelihatan merah. Dia pasti bohong. Ternyata penjaga itu pencurinya dan dia ditangkap.
Widih, Ferdi hoki banget tuh. Dia bekerja di pabrik coklat sebagai petugas keamanan di malam hari. Seperti biasa, dia lagi patroli malam di sekitar pabrik dan tiba-tiba dia ngelihat kotak coklat eksklusif di situ udah dicuri. Lalu keesokan harinya, Ferdi menginterogasi 3 tersangka. Jarwo Koki Pastri bilang kalau dia langsung pulang setelah shiftnya selesai jam 7. Istrinya juga semalaman bersamanya. Haris pengantar pesanan bilang, Aku gak makan coklat sama sekali. Baunya aja udah bikin aku bentol-bentol. Lalu Putra petugas kebersihan mengaku, kemarin pas lagi bersih-bersih gudang, aku nemu coklat di lantai dan langsung kumakan. Maaf ya, tolong jangan aduin aku ke bos. Jadi siapa nih pencurinya? Haris, dia megang semangkok coklat leleh tanpa pelindung. Harusnya sih dia akan bentol-bentol kalau dia beneran punya alergi. Keesokan harinya, pabrik coklat kembali buka. Jarwo mau ngeprank Ferdi dengan telur ayam mentah yang dibaluri coklat. Setelah itu, dia menatanya di nampan kue bareng telur coklat asli. Saat Jarwo ngebawain telur coklat, Ferdi langsung tahu coklat yang palsu. Gimana caranya ya? Telur coklat asli punya lubang di tengah. Jadi kalau dibawa di atas nampan, coklat ini pasti akan gerak-gerak, tapi telur mentah lebih berat dan gak banyak bergerak. Ferdi kemudian berencana mau ngeprank Jarwo balik. Dia pakai kostum mirip hantu untuk menakuti cowok itu. Tapi tiba-tiba 2 hantu beneran juga muncul di ruangan itu. Dari semua hantu ini, kira-kira Ferdi yang mana ya? Cowok ini, cuma dia yang tubuhnya kelihatan gak transparan. Suatu malam pabrik coklat itu lagi ngerayain hari jadinya dan pihak manajemen menyambutnya dengan pesta meriah. Semua karyawan ikut serta dalam kompetisi karaoke, bahkan mayoritas dari mereka bisa nyanyi dengan suara merdu sehingga bisa mendapat hadiah dan buket bunga. Tapi cuma Anindya dan Belinda yang berhasil sampai final. Saat itu mereka lagi siap-siap sebelum unjuk kebolehan 1 putaran lagi. Tapi tiba-tiba Belinda pingsan. Dokter bilang dia udah diracun, tapi semua peserta kompetisi makan makanan yang sama persis. Selain itu, polisi udah ngecek hidangan mereka dan semuanya normal-normal aja. Tapi kenapa Belinda bisa pingsan ya? Ada orang yang udah naruh racun di buket bunga Belinda. Keesokan harinya, Ferdi masuk kerja seperti biasa. Saat mengamati kondisi di sekitar, dia tiba-tiba berseru, Aduh, siapa nih yang udah bawa kucing ke pabrik coklat ini? Di sini kan dilarang ada hewan peliharaan. "Apa kamu bisa ngelihat ada hewan di ruangan ini?" Dia ngumpet di sini. Kucing itu jadi ketakutan dan malah kabur ke ruangan lain. Tapi Ferdi langsung mengejarnya. Duh, si Meong ngumpet di mana lagi ya? Wah, jelas di sini. Ekornya masih kelihatan tuh. Lagi-lagi Ferdi belum bisa nangkep kucing tadi. Si Anabu lari keluar gedung, kemudian ngumpet di taman. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi nyari kucing itu? Oh, ternyata ngumpet di sini. Ferdi akhirnya bisa nangkep kucing itu. Ternyata di kalungnya ada catatan kecil berisi informasi kontak si pemilik kucing. Ferdi kemudian menghubungi sang pemilik, tapi teleponnya nggak diangkat. Jadi sepulang kerja, Ferdi nganterin kucing itu ke alamat yang tertera di dalam catatan. Dan rupanya dia datang ke kastil angker. Pintunya masih kekunci dan harus dibuka dengan password. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi untuk mecahin kodenya? Passwordnya adalah payung cantik. Seorang lelaki tua berwajah sendu udah nunggu Ferdi di dalam kastil. Ferdi ngiranya lelaki itu akan bilang terima kasih karena kucingnya telah kembali.
Tapi dia malah mengunci semua pintu keluar sambil menyeringai. Lalu dia bilang, "Kalau kamu berhasil nyelesain 3 misiku, kamu akan dapat uang tunai sebesar 15 miliar. Tapi kalau gagal, kamu bakal dikurung di kastil ini selamanya. Dan ini misi pertamamu. Kamu harus bisa nemu kacamataku di antara sayuran ini." "Apa kamu bisa ngebantu Ferdi?" Nyempil di sini. Di misi berikutnya, Ferdi harus bisa bikin ramuan sesuai dengan urutan yang benar. Untung lelaki tua itu juga ngasih Ferdi resep. Apa kamu bisa ngebantu cowok itu? Ferdi perlu naruh karinya terlebih dulu, kemudian masukin blueberry supaya ramuan itu berubah jadi kehijauan. Dan terakhir, tambahin tomat biar warnanya kelihatan coklat. Nah, kedua bahan ini sebaiknya disingkirin aja, karena nggak dipakai. Di misi ketiga, Ferdi harus bisa nemu buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu ngeliat buku itu nggak? Agak ketutup sofa tuh. Lelaki tua itu ngasih Ferdi uang yang tadi dijanjikan, ngasih tahu pintu keluar, kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi saat Ferdi mau keluar dari situ, ternyata pintunya kekunci dan dia harus tahu passwordnya agar pintu itu bisa kebuka. Gak lama kemudian, Ferdi nemu catatan misterius di dekat situ. Kalau mau lolos dari situ, dia harus bisa nebak passwordnya. Memangnya angka berapa aja sih yang harus dia masukin sebagai password? 2, 3, 6, 1. Masing-masing angkanya merepresentasikan jumlah lingkaran di set angka sebelah kiri. Akhirnya Ferdi bisa keluar dari situ. Ferdi langsung resign setelah dia berhasil keluar dari kastil angker itu. Ngapain capek-capek kerja kan kalau uangnya udah banyak? Jadi dia mau piknik keliling dunia aja sambil foya-foya. Dia memulai perjalanannya menuju Spanyol dan di dalam pesawat dia kenalan sama Gina. "Kamu berasal dari negara mana?" tanya Ferdi. Dan bukannya ngejawab langsung, Gina malah ngasih Ferdi teka-teki. Apa kamu bisa nebak negara asal Gina? Dia berasal dari Ireland. Maksudnya Irlandia. Kemudian Gina nanya balik, "Kalau kamu dari negara mana, Ferdi?" Cowok itu juga ngasih Gina teka-teki sebagai jawabannya. Apa kamu bisa nebak negara ini? Kuba. Setelah sampai di Madrid, Ferdi langsung jalan-jalan, padahal dia belum sempat pesan hotel. Jadi sambil jalan-jalan keliling kota, dia juga nyari hotel yang paling cocok. Dan beberapa saat kemudian, dia nemu hotel kecil dan langsung masuk. Waduh, ternyata dia salah besar. Kenapa begitu? Kamu ngeliat zombie di dekat jendela kan? Hotel ini kayaknya nggak aman deh. Setelah Ferdi masuk ke hotel, pintu di belakangnya langsung nutup, lalu di depannya muncul 3 pintu keluar. Kawanan laba-laba berbisa ngumpet di balik pintu pertama. Di belakang pintu kedua, anak panah berterbangan setinggi kepala. Dan di balik pintu ketiga ada lubang hitam. Pintu mana yang harus Ferdi pilih? Apa kamu bisa bantuin dia kabur dari situ? Sebaiknya pilih pintu kedua aja. Dia bisa ngelewatin pintu itu dengan tiara. Dari tadi Ferdi belum sempat beristirahat, jadi dia mau nyari makan di kafe terdekat. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Memangnya kenapa sih? Lihat jendela ini deh. Masa panorama jalannya kebalik? Pelayan di situ segera mendekati Ferdi untuk nanyain pesanannya. Tapi tiba-tiba cewek di meja sebelah teriak-teriak, "Tolong!
sup saya kemasukan kecoa. Manajer kafe langsung menginterogasi 3 tersangka. Koki bilang dia udah nyiapin supnya sesuai standar. Semuanya kelihatan normal saat dia nyerahin sup itu ke pelayan. Lalu si pelayan mengatakan kalau dia nggak menyentuh sup itu, jadi dia cuma nganterin sup pesanan cewek itu, kemudian beralih ke pelayan lain, yaitu Ferdi. Suami cewek itu bilang, Saya kebetulan gak bareng istri saya saat supnya udah datang. Saat itu saya lagi cuci tangan di toilet. apa kamu bisa nebak pelakunya? Bukan mereka. Lihat langit-langitnya deh. Kecoa itu merayap keluar dari lubang ventilasi lalu jatuh ke dalam sup. Ferdi memakai aplikasi khusus untuk nyewa apartemen mewah di Madrid. Akhirnya dia nemu 3 opsi yang paling dia suka. Mariana nawarin studio nyaman berlantai 2 dengan pemandangan cantiknya. Diego punya penthouse di dekat taman. Dan Camila nawarin villa berteknologi canggih. Opsi mana yang harus Ferdi pilih? Atap kaca di penthouse ini udah retak-retak, berarti kondisinya kurang aman. Kalau opsi ketiga ada menara Eiffelnya, kan Ferdi lagi di Madrid, berarti Villa Camilla ada di Paris, bukan di Madrid. Jadi sebaiknya Ferdi pilih studio yang pertama aja. Ferdi ngajak Mariana jalan-jalan di taman. Setelah puas muter-muter, mereka kecapean, jadi mereka rebahan di rumput untuk istirahat sebentar. Tapi Ferdi baru terbangun 1 jam kemudian, dan Mariana udah pergi dari situ. Lalu Ferdi mulai mencarinya, tapi setengah jam kemudian, dia malah jatuh ke lubang besar. Dan parahnya lagi, hujan mulai mengguyur, lubang itu pasti bakal kebanjiran. Padahal Ferdi nggak bisa berenang sama sekali. Di dekat situ dia nemu tali, bola, dan ember. Gimana Ferdi bisa keluar dari lubang itu? Bola ini bisa mengapung ke permukaan air. Ferdi bisa memakainya untuk naik. Ferdi masih nyariin Mariana sampai ke kastil milik seorang penyihir. Si penyihir udah nangkep cewek itu dan menyulapnya menjadi katak. Jadi Ferdi harus membantunya. Kemudian Ferdi dan katak itu nemu buku ramuan si penyihir. Kebetulan banget buku itu ngejelasin semua penawar yang bisa digunakan. Tapi mereka perlu tahu dulu jenis ramuan yang dipakai si penyihir untuk nyulap Mariana. Ferdi mengamati lagi buku itu. Resep pertama berisi irisan labu, potongan apel hijau, irisan jeruk, dan setengah kiwi. Resep kedua terdiri dari kelopak bunga kamomil, 3 siung bawang putih, dan setengah apel merah. Ramuan ketiga berisi irisan jeruk, sesiung bawang putih, kulit pisang, dan kelopak bunga kamomil. Ramuan apa yang udah dipakai si penyihir ya? Coba deh amati bahan-bahan yang ada di rak itu. Semuanya cocok dengan resep ketiga. Ferdi mengubah Mariana jadi manusia lagi. Dan si penyihir itu langsung ngurung Ferdi karena dia sangat murka. Cowok itu jadi kecewa berat karena gak bisa kabur. Tapi tiba-tiba ada cowok nyeremin ngebukain pintu selnya. Kemudian bilang, Sini, kamu mau kabur kan? Biar ku bantuin. Ferdi mengikuti cowok itu, tapi kakinya kepleset hingga kepalanya membentur lantai. Dan tahu-tahu dia udah bangun di sebuah lubang. Kalau belok kiri, dia akan sampai di kamar mandi. Dan kalau belok kanan, dia bisa keluar, tapi harus merangkak melalui terowongan yang dipenuhi dengan limbah beracun. Jalan mana yang harus dia pilih? Ferdi harus milih terowongan di sebelah kanan. Kalau dia belok kiri, posisinya akan tetap di dalam penjara. Tuh kan, kamar mandinya masih ada di area penjara. Ferdi berhasil kabur, dia langsung bersih-bersih badan dan menghubungi Mariana. Tapi ternyata malah penyihir tadi yang mengangkat teleponnya. Dia bilang, Aku udah bikin banyak cloningan Mariana yang versi jahat. Kurasa udah lebih dari cukup dan kamu bisa membawanya pulang. Ferdi langsung meluncur ke kastil penyihir itu lagi, tapi di situ dia ngelihat 4 Mariana identik. Bantu Ferdi nentuin Mariana yang asli dong.
Mariana ini punya cakar bukan kuku. Kayaknya dia manusia serigala deh. Kalau yang ini punya gigi dan telinga lancip, mungkin dia vampir. Dan cewek ini punya sisik di wajahnya. Pasti dia putri duyung. Jadi Mariana yang asli ada di sini. Gita berasal dari bangsa mermaid yang bukan kaleng-kaleng. Dia dan keluarganya tinggal di dasar Samudra Atlantik. Di antara semua keluarga ini, mana ya yang umurnya paling muda? Coba deh lihat nenek mermaid ini. Di ekornya ada banyak bintang laut kan? Tiap bintang itu nunjukin 1 tahun umurnya. Jadi udah kelihatan kan? Kalau mermaid kedua yang paling junior, di ekornya ada 15 bintang laut, berarti umur dia saat ini baru 15 tahun. Sedangkan kedua kakaknya berumur 18 dan 22 tahun. Suatu hari Gita datang ke pesta mermaid, tapi salah satu tamu ternyata cuma mermaid gadungan. Menurutmu yang mana nih? Jelas hiu yang ini dong. Mamanya Gita, Bu Vina, punya toko perhiasan mermaid berlantai 1. Dia datang ke tokonya saat masih pagi buta dan ternyata kalung termahalnya udah raib. Dia langsung menghubungi polisi bawah air. Dan beberapa saat kemudian, petugas Faiz tiba di lokasi untuk melakukan interogasi. Bu Vina menjelaskan, semalam saya nutup toko sekitar jam 10 dan kalung itu masih ada di tempatnya kok, Pak. Pak Faiz kemudian mengidentifikasi 3 tersangka. Pemilik toko sebelah bilang, toko saya tutup jam 8 malam dan setelah itu saya langsung pulang. Petugas keamanan mengatakan, semalam saya dapat giliran jaga. Mungkin malingnya diam-diam masuk ke toko pas saya lagi patroli di lantai atas. Sementara si petugas kebersihan bilang dia udah selesai bersih-bersih sejak jam 4 sore. Dan dia langsung pulang karena suaminya lagi berulang tahun. Jadi siapa yang bohong nih? Petugas kebersihan. Toko Bu Vina kan cuma berlantai 1, jadi dia nggak mungkin naik ke lantai atas saat pencurian itu terjadi. Gita lagi berenang bareng lumba-lumba sampai ke permukaan laut. Tiba-tiba di dekatnya ada 2 cowok cakep bernama Norris dan Reza. Waduh, ternyata mereka lagi mengalami kesulitan tuh. Cowok mana yang harus Gita tolong duluan? Reza, perahu kayunya masih kelihatan oke meskipun mulai kemasukan air. Jadi Norris cuma perlu membuang airnya. Tapi perahu karet ini udah rusak parah dan mulai tenggelam. Di dekatnya juga ada hiu tuh. Gita langsung nyelamatin kedua cowok itu dan membawa mereka ke pantai. Tapi tiba-tiba Norris ngambil foto Gita tanpa izin. Jadi dia langsung minta Norris untuk ngehapus foto itu karena bangsa mermaid kurang suka kalau bangsa manusia terlalu kepo dengan kehidupan mereka. Norris menyaut, "Oke, aku janji bakal ngehapus foto itu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini. Air asin terus mengalir tapi di dekatnya nggak ada laut. Kok bisa gitu?" Apa kamu bisa ngebantu Gita? Jawabannya adalah air mata. Gita akhirnya mau diajakin Reza kencan. Dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. "Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu." Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Wah, di sini. Setelah membuka pintu, Gita malah ngelihat pintu lain yang diberi password. Dan di situ ada catatan yang tertulis. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi, tapi nggak bisa buat ngebuka pintu? Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya, kan? Jawabannya adalah kunci nada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka
teka-teki ini. Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih. Ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku? Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apa kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir nggak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini, dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik, dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Pemilik rumah itu bilang kalau dia udah makan apel beracun dan kejadiannya udah berselang selama 1 hari. Harusnya sih apel itu udah layu. Kok itu masih kelihatan putih? Si pemilik rumah pasti baru menggigit apelnya beberapa saat sebelum lapor polisi. Tapi Gita nggak tahu menau soal petunjuk kayak gini karena dia nggak hidup di darat. Reza dan Gita lagi piknik di kebun bunga matahari. Tapi kok ada yang aneh ya? Apa kamu bisa nebak? Awannya bergerak ke kanan, tapi kok bunga mataharinya malah berayun ke sebelah kiri? Jelas nggak akan mungkin lah. Gita ketiduran di kebun bunga itu, dan saat dia bangun, Reza udah pergi. Setelah celingukan beberapa saat, di dekatnya ada elf jahat. Dia bilang, "Mermaid, cowokmu udah aku kurung di penjara. Kalau kamu pengen ketemu dia lagi, pecahin dulu teka-teki ini. Aku bisa berwarna merah, biru, ungu, dan hijau. Tapi nggak ada yang bisa memegangku. Apakah aku?" Waduh, Gita harus jawab apa ya biar bisa nyelamatin Reza? Gita cuma perlu menjawab pelangi. Elf itu kemudian membawa Gita ke laboratorium rahasianya. Dia bilang, "Cowokmu udah aku cloning tuh. Jadi sebaiknya kamu bawa pulang aja salah satunya. Tapi aku nggak tahu Reza yang asli. Kamu pasti lebih paham." menurutmu cowok mana nih yang jadi Reza asli? Cowok ini cuma punya 3 jari. Gigi Reza yang ini terlalu runcing buat manusia. Kalau yang ini nggak punya alis, dan yang ini punya telinga lancip. Jadi Reza yang ini pasti manusia asli.
Setelah elf itu ngelepasin Reza, mereka langsung ngacir menjauhi lab. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun dan mereka berteduh di sebuah kastil angker. Saat masuk ke bangunan itu, mereka ngelihat air mancur cantik. Gita dan Reza seketika tahu kalau mereka nggak sendirian karena di situ ada banyak hantu. Memangnya ada berapa hantu sih? Totalnya ada 7 hantu. Salah satunya ngumpet di dalam air mancur dan sosok ini ternyata bukan hantu. Lihat aja tuh, dia punya 2 kaki dan bisa keringetan. Pasti dia pemilik kastil ini. Si pemilik kastil nunjukin mereka koleksi karya seninya dan di ruangan itu ada banyak barang antik. Lukisan ini dibuat pada abad ke-16 dan telah diwariskan secara turun-temurun dari kakeknya, kakek buyut kakek saya. Tapi Reza malah nggak percaya kalau lukisan itu memang asli. Dia juga nuduh si pemilik kastil sebagai pembohong. Memangnya kenapa? Kamu lihat kap plastik ini kan? Di abad ke-16 mana ada barang begituan? Setelah hujannya reda, pasangan itu segera keluar kastil. Tapi pintunya tiba-tiba ngilang sendiri. Waduh, pemilik kastil kelihatan marah besar tuh. Dan dia cuma ngasih mereka 3 opsi sebagai pintu keluar. Di balik pintu pertama, ada terowongan yang terkepung api. Di balik pintu kedua, ada ular beracun yang siap menerkam. Dan di balik pintu ketiga, ada portal menuju lubang hitam. Pintu mana yang harus mereka pilih? Pertama, mereka bisa memadamkan api dengan air mancur dan vas ini. Reza dan Gita segera menuju pantai karena kekuatan mantra 24 jam itu akan segera berakhir. Gita harus pulang ke istana bawah laut, tapi tiba-tiba ada penyihir jahat yang berseru. Kalian serasi banget sih. Semoga aja nggak cepat putus. Kalau kalian bisa mecahin teka-teki ini, Gita akan kusulap jadi manusia asli. Gimana cara kalian ngelubangin balon tanpa diletusin? Ternyata Reza langsung bisa ngejawab teka-tekinya tuh. Kalau kamu gimana? Udaranya perlu dikeluarin dulu dari balon. Wah, akhirnya Gita jadi manusia tuh. Dan saking senengnya, Reza langsung ngajak dia berlibur. Mereka udah sampai di bandara, tapi tiba-tiba cewek cantik ini teriak kenceng banget. Oh, ternyata tas dia baru dijamret perampok tuh. Reza langsung gercep dan menahan 3 penumpang yang mencurigakan. Mereka semua udah berkeliaran di lokasi selama 1 jam terakhir. Reza dan petugas keamanan bandara kemudian ngecek rekaman CCTV. Tapi mereka cuma bisa ngelihat rekaman selama 5 menit terakhir sebelum kejadian tersebut. Jadi, penjahatnya yang mana ya? Cowok ini, tas wanita ini kelihatan besar karena di dalamnya ada jaket yang sebelumnya dia pakai. Dan tas yang tadi dijamret nggak akan muat kalau dimasukin ke dalam tas cewek ini. Beberapa tahun kemudian, Reza menikahi Gita dan mereka hidup bahagia. Tapi suatu hari, Gita jadi super panik setelah dapat kartu pos dari kakak mermaidnya. Dia langsung ninggalin semua kehidupannya di darat dan kembali ke istana bawah laut untuk nyelamatin kakaknya. Tapi setelah sampai di dasar laut, ternyata si kakak nggak kenapa-napa. Gimana ceritanya? Lihat tirai teaternya deh. Rupanya para penghuni laut lagi ngadain pertunjukan. Asik, kamu sudah ada di atas pesawat kecil. Di dalamnya cuma ada kamu sebagai penumpangnya. Dalam beberapa jam ke depan, kamu akan bisa rebahan santuy di atas pasir sambil menikmati minuman segar. Tapi sebelumnya, kamu perlu melewati tes heroik untuk menguji kemampuan survivalmu di alam liar. Hitung jawaban benarmu ya, dan cari tahu hasilnya di akhir video. Sesaat sebelum lepas landas, kamu mengencangkan sabuk pengamanmu. Dan tiba-tiba terjadi turbulensi. Padahal kamu lagi mimpi jadi gurita saat terjadi gempa. Pesawatmu mulai berguncang tak karuan dan barang bawaanmu terus berjatuhan. Wah, gawat nih. Segera pakai masker oksigenmu.
Di luar pesawat, sambaran petir memenuhi angkasa. Dan sesaat kemudian disusul sambaran lain. Wah, ternyata kali ini bukan petir, tapi suara mesin pesawat. Pesawatmu mulai terbakar dan kamu jatuh bebas. Terdengar derit logam yang terbelah, jeritan, lalu semuanya gelap. Kamu pingsan. Saat membuka mata beberapa detik kemudian, kamu merasakan tubuhmu mulai jatuh ke tanah. Oke, harus tetap tenang. Oh, lepas saja sabuk pengamannya, biar tubuhmu berhenti berputar. Semburat sinar mentari muncul di ufuk timur dan jauh di bawah sana terlihat hutan lebat, lapangan hijau, dan kolam kecil. Dengan meregangkan badan, kamu bisa mengubah arah jatuhmu. Di mana kamu akan mendarat atau lebih tepatnya terjatuh? Waktumu 3 detik untuk memilih. Jawaban yang paling tepat adalah hutan. Kalau kamu jatuh di air atau permukaan tanah, tubuhmu akan terluka. Tapi kalau kamu nyangsang di pohon, rantingnya akan meredammu. Kamu pun jatuh di hutan, lalu pingsan. Hari pertama, kamu kembali sadar. Sekujur tubuhmu sakit semua. Tapi ajaibnya, kamu gak terluka dan bahkan masih bisa jalan. Ranting pepohonan telah menyelamatkan nyawamu tuh. Iya, anggap aja kita lagi ngehalu, oke? Harus kemana nih? Kamu gak punya peta maupun kompas. Tiba-tiba, terdengar sayup-sayup gemericik air sungai. Jangan bengong aja, segera tentukan arah tujuanmu. Mana yang kamu pilih? Berjalan lurus, mencari lumut di pepohonan lalu berjalan sesuai arah tumbuhnya, atau menyusuri sungai? Waktumu 10 detik. Kalau berjalan lurus, kamu akan tersesat dan cuma muter-muter. Mengamati lumut sebagai penunjuk jalan? Itu sih cuma karanganku aja. Sebaiknya jalan terus di sepanjang sungai, kamu akan melihat kolam atau danau yang kemungkinan juga ada manusia, jalan, atau rampu. Hari kedua, kamu berhasil sampai di danau, tapi nggak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Terus gimana dong? Masa harus ke hulu lagi? Di tengah perjalanan, kamu pingsan lagi. Saat kamu tersadar, cuacanya sudah mulai dingin. Kemudian, kamu minum air sungai dan mencoba menyalakan api. Kumpulkan ranting, belukar, kulit kayu birch, dan lumut kering aja kalau gitu. Sip, saat merogoh saku, kamu nemu korek gas dan kertas. Gimana caramu menyalakan api? Tumpuk ranting itu, lalu siram dengan bensin. Taruh sobekan kertas di sela-sela ranting, lalu nyalakan apinya. Susun ranting membentuk api unggun, taruh kulit pohon birch di bawahnya, lalu nyalakan. Makin dingin aja nih, buruan, waktumu cuma 7 detik. Jangan siram ranting pohon dengan bensin. Bensin akan cepat terbakar dan asapnya bisa membahayakanmu loh. Kertas akan cepat terbakar sebelum kayunya ikut terbakar. Bentuk api unggun bisa jadi jalan masuk udara. Nah, biar apinya menyala, perlu ada udara yang mengalir. Hari ketiga. Kamu sudah mulai hangat, bisa minum dan melanjutkan perjalananmu. Ternyata perutmu belum terisi makanan sedikit pun selama 3 hari. Oke, kamu harus bertahan. Karena nggak bisa mancing, kamu masuk ke hutan untuk mencari makanan. Di situ ada beberapa makanan, buah beri. Kelihatannya seger tuh. Ada semut, lalu ada jamur. Oke, waktumu 7 detik. Pilih dengan bijak. Yang paling aman tentu semut. Kamu gak boleh makan buah beri dan jamur sembarangan. Bisa-bisa beracun. Terus gimana dong caranya bikin semut-semut itu berbaris rapi menuju mulutmu? Mana aku tahu. Hari keempat, beruang besar sudah menghadangmu. Kamu pun berseru untuk mengusirnya, tapi cuma dibalas dengan tatapan kurang senang. Beruang itu mulai mendekatimu. Gawat, apa yang harus kamu lakukan? Lari secepat mungkin, karena beruang bertubuh besar dan gak gesit. Manjat pohon lalu menunggu sampai beruang itu pergi, meringkuk di tanah dan tetap diam. Tentukan pilihanmu dalam 5 detik.
Beruang termasuk pelari ulung dan bisa memanjat pohon layaknya tupai bertubuh bongsor. Sebaiknya pura-pura mati aja. Dengan begini, beruang gak akan menganggapmu sebagai ancaman. Lalu segera pergi. Hari kelima, hujan deras mulai turun. Kamu harus berteduh di bawah pohon, membuat tempat berlindung, dan menyalakan api lagi. Dari ketiga pohon ini, di mana kamu harus berteduh? Tentukan pilihanmu dalam 7 detik sebelum basah kuyup. Pohon di sebelah kiri keropos, jadi sewaktu-waktu bisa roboh. Di batang pohon sebelah kanan ada ular yang merayap. Bisa saja berbisa, bisa saja nggak berbisa. Tapi tetap berisiko kan? Sebaiknya pilih pohon yang di tengah. Hari ke-6, perutmu mulai keroncongan. Ternyata semut nggak bikin kamu kenyang ya? Ya udah, gimana kalau menangkap ikan aja? Aha, kamu bisa pakai bajumu sebagai umpan. Tapi tali pancingnya gimana? Kali ini waktumu 10 detik. Jawabannya, tali sepatumu. Kamu bisa menyambungnya sampai panjang. Setelah memancing seharian, akhirnya kamu dapat ikan. Asik, bisa makan sushi. Hari ke-7, perjalananmu menyusuri sungai terus berlanjut. Di hadapanmu, alirannya bercabang 2. Saatnya memutuskan yang kiri atau kanan. Waktumu cuma 7 detik untuk menentukan nasibmu. Jelas aliran yang kanan lah, ada jejak kaki serigala di aliran sebelah kiri. Sekawanan hewan liar yang lagi lapar? Nggak usah deh. Hari ke-8, di kejauhan terlihat atap rumah besar. Kamu pun bergegas menuju ke sana. Tapi, ya apes, rumah itu sudah terbengkalai dan nyaris roboh. Tapi kamu tetap ingin masuk. Di lorongnya terdapat 3 pintu. Ada tanda bergambar ular dan laba-laba di pintu pertama. Di pintu kedua, ada tanda bergambar lubang besar yang dasarnya dipenuhi tombak. Sedangkan di pintu ketiga, terpasang tanda petir. Mungkin di dalamnya ada listrik bertegangan tinggi. Ruang mana yang harus kamu pilih? Untuk menjawabnya, kuberi waktu 10 detik. Pilih pintu ketiga. Rumah itu terbengkalai, jadi kemungkinan listriknya juga mati. Kemudian, kamu menginap di rumah itu selama semalam sebelum melanjutkan perjalanan esok paginya. Serem juga. Hari ke-9, saatnya jalan lagi. Di dalam rumah itu, kamu melihat pecahan cermin lalu membawanya. Kali aja bisa dipakai. Setelah berjalan selama berjam-jam, kamu belum juga nemu jalan keluar. Kemudian terdengar bunyi paling epik, kamu pun mendongak. Wow, helikopter! Gimana ya caranya bikin mereka melihatmu? Mana sempat kamu bikin api? Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Helikopternya segera menjauh tuh. Waktumu cuma 5 detik. Cepat! Ambil pecahan cerminmu. Kamu bisa memantulkan sinar matahari, lalu mengarahkannya ke helikopter. Yeay! Mereka bisa melihatmu, tapi kamu belum bisa diselamatkan. Aduh, awan petir mulai muncul, sehingga helikopter itu harus segera menjauh. Pilihan terbaikmu tetap di tempat. Mungkin besok helikopter itu akan kembali. Hari ke-10, kamu bangun dengan perasaan lega. Penyelamat akan segera datang. Kamu pun segera melepas sepatu dan cuci kaki. Lalu terdengar bunyi geraman. 2 ekor serigala sedang siap mengarahkan moncongnya ke arahmu. Kamu mulai berlari sambil panik. Serigala itu mulai menyusul. Di hadapanmu ada 3 jalan. Jalan pertama penuh dengan batu bara panas. Yang kedua dipenuhi paku berkarat. Dan yang ketiga penuh dengan pecahan kaca. Mana yang harus kamu pilih? Buruan, waktumu 2 detik. Serigala itu terus menyusulmu. Sebaiknya pilih batu bara panas saja. Kamu sedang berlari, jadi nggak akan sempat merasa sakit. Memang panas sih, tapi kakimu akan baik-baik saja.
Serigala nggak akan berani melewati batu bara, tapi tetap berada di dekat situ. Para penyelamat nggak akan tahu lokasimu. Bentar, gimana bisa jalan ini muncul di dalam hutan? Wah, jalan buatan manusia ternyata. Kamu sudah ada di jalur yang benar nih. Pemukiman sudah dekat. Pasti ada makanan, air minum, dan wifi. Hari ke-11, helikopter itu muncul lagi di langit. Kamu keluarkan cermin dan mulai bersemangat. Helikopternya mulai terbang turun, tapi nggak bisa mendarat di tepi sungai. Hutannya terlalu lebat. Para penyelamat menunggumu di seberang sungai. Cepat, 3 batang kayu melintang di atas sungai. Mana yang bisa kamu lalui? Waktumu 10 detik. Batang kayu pertama tampak lapuk, sungai bisa menghanyutkannya kapan saja. Batang ketiga ternyata, ya, buaya. Kamu harus menyeberang sungai dengan batang kayu kedua. Yeay, kamu selamat! Perhentian selanjutnya, laut yang sepoi-sepoi. Tapi masih ada satu tes lagi. Kamu akan tersapu jauh ke tengah laut setelah tertidur di atas perahu kecil yang kamu sewa. Tapi yang itu di video lain aja ya. Nah, yuk kita cek dulu jawabanmu. 0-4 poin, sebaiknya jangan berkemah tanpa pemandu terlatih. Santuy, kan nggak semua orang bisa bertahan di alam liar. 5-9 poin, lumayan. Kalau tersesat di hutan, kamu nggak akan panik. Tapi kondisinya bisa mengkhawatirkan kalau kamu harus bertahan di alam liar selama beberapa hari. 10-12 poin, alam liar sudah jadi rumah keduamu. Dan kalau kondisinya makin memburuk, kamu bisa berkemah di hutan. Udah, nggak perlu diingat-ingat lagi adegan jatuh dari pesawat tanpa parasut itu. Hey, ini Chandra, detektif terhebat di dunia. Siap ikut dengannya? Yuk naik. Hari ini hujan dan gelap, dan detektif Chandra sedang makan camilan di ruangannya. Tiba-tiba, seorang wanita masuk dan meminta bantuan. Dia bilang dia sedang menjemur cuciannya di luar, lalu kembali ke rumah untuk menonton TV. Waktu dia keluar lagi, gaun favoritnya hilang. Dia mencurigai tetangganya Janet yang selalu iri saat melihat gaun itu. Dia bahkan ingin Janet ditangkap. Detektif Chandra tidak termakan omongannya. Chandra bilang, kamu coba mengarang cerita itu. Bagaimana Chandra tahu? Hari ini hujan, mana ada orang yang menjemur baju saat hujan? Ada pencuri gesit di kota yang berlari super cepat sehingga tak seorang pun bisa menangkapnya. Setelah dapat laporan, polisi melihat seorang wanita memanjat jendela toko. Polisi pun mengepung toko ini. Di dalam terdapat 3 wanita. Detektif Chandra dipanggil untuk interogasi dan mengidentifikasi si pencuri. Saat tiba, Chandra tak perlu mengajukan satu pun pertanyaan. Dia tahu persis siapa pencuri itu. Yang mana ya? Pencurinya wanita ketiga. Kedua wanita ini mengenakan sepatu hak. Mereka nggak akan bisa lari. Sementara wanita ketiga mengenakan sepatu Keds. Sebuah bank di pusat kota dirampok. Ada 2 penjahat, tapi polisi hanya bisa menangkap salah satunya, Billy. Billy menolak memberitahu siapa komplotannya, tapi polisi telah mengumpulkan 3 tersangka, Hari, Gilang, dan Benny. Polisi memanggil teman andalan mereka, Detektif Chandra. Chandra hanya butuh waktu 5 detik untuk memecahkan kasus ini. Waktumu 7 detik deh. Benny, lihat aja, dia punya tato yang sama persis dengan Billy. Beberapa wanita dilaporkan hilang baru-baru ini, dan meski ini kota yang kecil, polisi tak kunjung beruntung. Tak ada petunjuk baru selama berbulan-bulan. Suatu hari, Chandra melihat si penculik memasuki gedung kecil yang sudah tak terpakai. Saat masuk, Chandra menemukan 3 wanita. Mereka bilang, mereka semua disekap di ruangan kecil ini selama beberapa bulan. Tapi Chandra tahu salah satu dari mereka adalah si penculik yang hanya berpura-pura menjadi korban. Wanita pertama mengatakan namanya adalah Regina. Dia sudah di sana sekitar 8 bulan. Wanita kedua, Tantri, mengatakan dia sudah di sana sekitar 6 bulan. Wanita ketiga, Cindy, mengatakan dia baru dikurung selama 2 bulan. Detektif Chandra tahu persis siapa penculiknya. Kalau kamu?
Tantri penculiknya. Lihat kukunya. Kukunya baru saja dirawat. 6 bulan? Mana mungkin? Pemilik toko es krim mengajukan laporan pencurian. Seseorang mencuri semua uang dari meja kasir, padahal si pemilik cuma ke WC selama 2 menit. Detektif Chandra datang 20 menit kemudian. Ada 3 orang di dalam. Anissa bilang, dia ngobrol dengan temannya lewat telepon dari tadi. Dia tak melihat apa-apa. Rizky bilang, dia baru saja tiba beberapa menit lalu. Yosua bilang, dia tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak melihat apa-apa. Jadi, bisakah kamu mencari tahu siapa yang berbohong? Siapa yang mencuri uang itu? Rizky bilang dia baru saja tiba, tapi es krimnya sudah meleleh. Pembohong. Pratita ingin membelikan kado ulang tahun terbaik di seluruh dunia untuk ayahnya, tapi dia tidak tahu apa yang ayahnya inginkan. Dia pun mau mengintip isi laptop ayahnya untuk melihat barang apa yang ada di keranjang belanja toko online-nya. Akan tetapi, laptopnya dikunci password yang tidak bisa ditebak Pratita. Untungnya, ada catatan di sebelah laptop. Dia mengirim foto catatan ini ke temannya, Detektif Chandra. Chandra bisa langsung memecahkannya. Kalau kamu? Catatan itu terlihat aneh karena kertasnya terbalik. Setelah dibalik, kamu akan melihat urutan angka 88, 89, 90, 91. Angka-angka sebelumnya adalah 86 dan 87. Jadi, passwordnya adalah 8687. Detektif Chandra mampir ke kota kecil sebelah. Di sana, ada penculikan remaja putri setiap harinya. 4 remaja putri sudah hilang. Mereka semua tinggal di jalan yang sama. Nama mereka Aya, Bella, Kalista, dan Danila. Hanya ada 3 remaja putri yang tersisa di jalan ini. Eva, Rania, dan Gita. Chandra harus bertindak cepat. Siapa yang akan menjadi target berikutnya? Semua remaja ini diculik dengan urutan abjad A, B, C, D. Target berikutnya adalah Eva. Rumah mewah Pak Krisman dirampok saat dia sedang liburan. Dia pun langsung menghubungi Detektif Chandra. Setiap orang yang pernah ke rumah itu diinterogasi. Sania, adik perempuan Pak Krisman, berkata dia pergi ke sana beberapa kali untuk mencari berkas di meja Pak Krisman. Samantha, si tukang kebun, mengatakan dia datang setiap minggu untuk menyiram tanaman. Aslan, si tukang bersih-bersih, mengatakan dia datang setiap Jumat untuk membersihkan rumah. Chandra menemukan ketiga sidik jari mereka di meja Pak Krisman. Kini, dia tahu persis siapa perampoknya. Siapa ya? Perampoknya Samantha, si tukang kebun. Sania dan Aslan punya alasan untuk menyentuh meja, tapi Samantha tidak seharusnya berada di ruangan Pak Krisman. Tidak ada tanaman di sana. Seorang wanita kaya dirampok di yacht pribadinya saat badai ganas melanda. Seorang saksi mengatakan dia melihat Kai membuntuti wanita kaya itu tepat sebelum perampokan. Kai membantah segalanya dan bilang dia ada di kabinnya saat itu, sedang menulis surat untuk istrinya. Detektif Chandra meminta untuk melihat surat itu. 5 detik setelah Kai menyerahkan surat itu, Detektif Chandra langsung memborgolnya. Kenapa? Dia bilang dia menulis surat saat badai. Tak mungkin tulisannya bisa serapi ini saat ia bergoyang naik turun. Logan, seorang pebisnis muda, diracun di rumahnya. Detektif Chandra datang ke TKP. Tak lama, dia mengumpulkan 3 tersangka. Pacar Logan, Michaela, katanya dia tidak menemui Logan hari itu karena sibuk di kantor. Selanjutnya, ada mitra bisnisnya, Robbie. Robbie bilang mereka sedang cekcok dan mereka berdua sama-sama kesal. Tapi dia tidak meracuni Logan. Tersangka terakhir adalah Brianna, supir Logan. Dia bilang tidak tahu cara meracuni orang meski dia ingin melakukannya. Siapa yang harus ditangkap Detektif Chandra? Lihat, ada bekas lipstik baru di kerah Logan. Dan warnanya cocok dengan lipstik Michaela. Tapi dia bilang tidak menemui Logan hari itu. Mencurigakan.
Elisa menemukan temannya Farah keracunan di kamarnya. Elisa menelpon Chandra dan mengatakan saat berjalan melewati rumah Farah, dia melihat lampu kamar Farah menyala. Elisa mengirim chat, tapi Farah tidak menjawab. Karena cemas, Elisa memecahkan jendela, naik, dan menemukan Farah tergeletak di lantai. Tapi detektif Chandra tidak percaya. Dia langsung menangkap Elisa karena meracuni temannya. Kenapa? Elisa mengatakan dia memecahkan jendela untuk masuk. Jika itu benar, pecahan kacanya pasti ada di dalam ruangan. Tapi kenyataannya tidak, agar tidak dicurigai. Elisa pasti memecahkan jendela dari dalam setelah meracuni Farah. Seorang mahasiswa dirampok saat upacara bendera. Detektif Chandra tiba untuk menyelidiki kasus ini dan menginterogasi beberapa tersangka. Kania bilang, dia ada di kamar mandi saat itu. Calvin bilang, dia melihat bendera Jepang digantung terbalik, jadi dia memperbaikinya. Elena bilang, mahasiswa yang dirampok adalah sahabatnya. Dia tak akan pernah mencelakainya. Jadi, siapa yang bersalah? Gavin, dia bilang, bendera Jepang digantung terbalik, tapi bendera itu terlihat sama meski terbalik. Dia bohong. Seseorang mencuri kalung berlian di pesta VIP tertutup. Polisi mengikuti perampok itu ke toko butik. Ada 3 pelanggan, dan mereka tidak tahu siapa perampok itu. Jadi, polisi memanggil detektif Chandra. Adelia bilang, dia tidak pernah ikut pesta VIP karena pesta begitu cuma untuk orang kaya dan terkenal. Joseph bilang, dia bahkan tidak tahu tentang pesta itu. Florence bilang, dia ada di toko ini selama setengah jam terakhir demi mencari aksesori idamannya. Siapa yang harus ditangkap detektif Chandra? Adelia, dia mengenakan gelang dan anting emas. Sepertinya dia baru saja mendatangi acara mewah. Mungkin pesta VIP? Detektif Chandra mendapat kabar bahwa beberapa makhluk luar angkasa baru saja mendarat di bumi. Dia punya misi khusus, melihat alien dan melaporkan informasinya. Dia berjalan ke kafe. Aha, dia melihat satu alien. Siapa yang dia curigai? Pria yang di sebelah kanan, jarinya ada 6. Pak Brando, seorang pebisnis kaya, dirampok semalam. Detektif Chandra tiba secepatnya dan menginterogasi 3 tetangga Pak Brando. Bu Nabila berkata, dia sampai di rumah larut malam dan langsung tidur. Pak Ilham bilang dia sudah lama ingin melihat lautan, jadi dia berlibur ke Bolivia dan baru pulang sekitar 1 jam lalu. Pak Kurniawan bilang, seharian ini dia sibuk menata tanaman dan tidur sekitar pukul 8 malam. Siapa yang ditangkap detektif Chandra? Pak Ilham, dia bilang baru dari Bolivia untuk melihat lautan, tapi letak Bolivia kan tidak di dekat lautan. Ricardo berlari ke ruangan bosnya. Vincent baru saja memukulnya di kamar mandi karena tidak membantunya mengerjakan presentasi penjualan mingguan. Tapi Vincent membantah semuanya. Si bos memanggil rekan golfnya, detektif Chandra. Saat tiba, dia menatap Ricardo dan Vincent. Dan entah bagaimana tahu bahwa Richard berbohong. Bagaimana Chandra bisa tahu? Mema Ricardo berada di sisi kanan wajahnya. Vincent sedang makan sandwich dan memegangnya di tangan kanan. Dia tidak kidal kalau Vincent benar-benar memukul Ricardo. Memarnya pasti di sisi kiri wajah Ricardo. Wah, Bambang keseringan bolos kuliah tuh. Makanya dia harus menghadap dosennya. Si dosen mau memberinya kesempatan lagi, tapi setelah dia berhasil menyelesaikan tugas itu. Saya beri segelas susu dan segelas air. Kamu harus menuangnya ke dalam wadah. Tapi selanjutnya, kamu harus bisa memisahkan kedua minuman ini. Awas loh, jangan pakai pemisah. Bambang harus putar otak selama berjam-jam, tapi dia juga terobsesi untuk memecahkan teka-teki ini. Apa yang perlu dia lakukan? Menuang air terlebih dulu, lalu membekukannya. Kalau sudah, tuang susunya. Suatu pagi, uang di dalam dompet Meli hilang. Saat itu suaminya sedang berdinas keluar kota.
Jadi, salah satu anaknya pasti telah mengambil uang itu. Jordi berumur 17 tahun, Yogi 15 tahun, dan si bungsu Andri 13 tahun. Meli menanyai ketiga anaknya soal aktivitas yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Jordi bilang, "Semalam aku pusing, Mah. Habis makan aku minum obat dan langsung tidur." Yogi menjelaskan, Erik datang ke rumah buat makan malam. Habis itu aku nganter dia pulang pakai mobil. Lalu Andri bilang, saat itu dia lagi latihan bola basket. Meli segera tahu biang keroknya. Apa kamu juga tahu? Yogi yang berbohong. Dia kan masih 15 tahun, belum boleh menyetir lah. Detektif Gilang diminta untuk menyelidiki kasus kecelakaan. Ada mobil yang telah menabrak jendela toko lalu memecahkan kacanya. Kemudian didapatlah 2 tersangka. Tapi keduanya nggak ada yang mau mengakui perbuatannya. Nggak perlu berlama-lama, Detektif Gilang segera tahu pelakunya. Kamu mau menebaknya juga? Si pemilik mobil biru. Alur ban mobilnya sama dengan tapak ban yang terlihat di tanah depan toko. Di hari Senin yang super hektik, seorang pria melapor ke kantor polisi. "Saya dirampok saat dalam perjalanan menuju bank," serunya. "Tadi kan saya bawa tas yang berisi sejumlah uang. Tiba-tiba ada laki-laki bermasker hitam dan pakai sarung tangan mendekati saya. Dia merenggut tas itu lalu kabur." Polisi mendengarkan keterangannya dengan seksama, kemudian menanyakan soal luka di pipi kanan si pelapor. Pria itu beralasan pipinya terkena cincin milik penjahat tadi. Polisi pun segera tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya? Katanya si perampok memakai sarung tangan. Mana bisa cincinnya melukai pipinya? Kamu terpisah dari teman-temanmu saat di keramaian. Akibatnya, kamu harus mencari mereka sampai setengah jam. Akhirnya ketemu juga. Hal apa yang paling pertama kamu lakukan saat melihat mereka? Pastinya berhenti mencari. Coba deh amati kedua bu ibu ini dan satu ABG yang duduk di lantai. Wah, dia lagi asik mainan ponsel tuh. Menurutmu, mamanya yang mana? Yang di sebelah kiri. Secara naluri, seorang anak akan sering duduk mengarah ke orang tuanya. Warna rambut mereka juga sama. Tommy dan Laura sudah berpacaran sejak SMA. Setelah lulus kuliah, mereka akhirnya menikah. Rumah tangga mereka tetap awet selama 20 tahun dan mereka juga punya 2 anak yang sudah dewasa. Tapi sayang, pasutri ini mulai sering bertengkar. Suatu hari, mereka sepakat untuk bercerai. Keduanya mengaku telah mendapat pasangan baru via situs kencan. Tommy bilang dia seneng banget karena cewek barunya punya banyak kesamaan dengannya. Laura juga pamer kalau cowok barunya sangat pengertian. Suatu hari, Tommy dan Laura memutuskan untuk kopdar dengan pacar mereka masing-masing. Tapi anehnya, setelah kopdar, pasangan ini malah membatalkan perceraian mereka. Memangnya kenapa? Mereka ternyata saling berpacaran via situs kencan tadi. Seorang lelaki tua berencana mau mewariskan seluruh tabungannya ke salah satu dari ketiga anaknya. Tapi dia belum tahu harus memberikan ke yang mana. Dia pun memberi koin ke ketiga anaknya, kemudian meminta mereka untuk membeli barang yang bisa memenuhi ruangan terluas di rumah itu. Anak sulungnya membeli kapas, tapi ternyata kapas itu nggak memenuhi seisi ruangan. Anak tengahnya membeli jerami, dan sama saja, jerami itu masih kurang banyak. Lalu, si bungsu membeli 2 benda murah yang langsung bisa memenuhi seisi ruangan. Jadi, dia berhak menerima uang dari ayahnya. Memangnya dia beli apa sih? Si bungsu membeli korek api dan lilin. Setelah lilinnya dinyalain, seluruh ruangan langsung dipenuhi dengan cahaya. Setiap hari, Panji selalu bercukur. Tapi anehnya, brewoknya selalu sama panjang. Gimana bisa?
dia tukang cukur dan tugasnya mencukur orang lain. Di ulang tahun sebelumnya, Amanda berumur 21 tahun, tapi dia akan berumur 23 di ulang tahun berikutnya. Loh, bagaimana mungkin? Hari ini Amanda berulang tahun yang ke-22. Helen tersesat saat sedang menjelajahi hutan. Setelah mencari jalan pulang selama berjam-jam, dia malah sampai di tanah terbuka. Di hadapannya ada 3 jalan sempit, tapi salah satunya tertutup oleh semak lebat berduri tajam. Jalan kedua penuh dengan sampah dan pecahan kaca, sedangkan jalan ketiga dihinggapi belalang sembah raksasa yang mengerikan. Jadi, jalan mana yang harus dipilih Helen? Sebaiknya pilih jalan yang ketiga. Meski nyeremin, belalang sembah nggak membahayakan kok. Kevin disekap di ruangan kecil oleh ilmuwan nyentrik. Di ruangan itu tidak ada jendela dan pintunya juga terkunci. Di atas meja terdapat secari kertas bertuliskan J F M A M J A S O N D. Tebak huruf yang hilang biar kamu bisa lolos. 10 menit kemudian, Kevin sudah berhasil meloloskan diri dari situ. Dia tahu huruf yang hilang adalah J. Kombinasi kode itu merupakan huruf pertama dari nama-nama bulan dalam setahun dari Januari sampai Desember. Jadi, huruf keenamnya J singkatan dari Juni. Apa kamu bisa memecahkan teka-teki ini? Itu sih gampang, nggak ada huruf E kapitalnya. Coba tebak deh nama buah ini. Rasanya manis dan lezat. Energinya juga melimpah. Buah khas ini akan sering dijumpai di salah satu tanggal merah di hari raya. Memangnya buah apa sih? Kurma. Anna minta dianterin teman kantornya Dani menuju kampus anaknya. Mereka berencana mau belanja bareng. Di tengah perjalanan, Anna menyeletuk. Mau taruhan nggak? Kalau kamu bisa nebak anakku secara tepat, laporanmu akan kuberesin deh. Dani pun mengiyakannya. Saat mereka sampai di kampus, 3 cewek sudah berjejer di depan gerbang. Dani jadi kebingungan karena ketiganya terlihat sangat mirip. Jadi, anak Anna yang mana nih? Cewek yang di sebelah kiri, ada tato huruf L di pergelangan tangan Anna. Dan dia juga pakai gelang berhuruf L. Ada ABG yang lagi jalan beriringan bareng seorang mekanik. Dia anaknya si mekanik, tapi si mekanik bukan papanya si ABG. Hah? Kok bisa? Bisa dong, mekanik itu mamanya. Mobil silver dan mobil putih ini sedang melaju di jalan tol yang sama. Kecepatan mobil silver 2 kalinya mobil putih. Keduanya berangkat pada jam yang sama, tapi setelah beberapa saat, keduanya malah saling menabrak. Kok gitu? Kedua mobil itu bergerak saling mendekat. Johnny dan Miko bekerja sebagai mekanik. Setelah memperbaiki mobil, mereka keluar dari bawah. Wajah Johnny kotor semua, tapi wajah Miko sangat bersih. Beberapa saat kemudian, Miko mencuci mukanya. Kenapa? Saat melihat temannya, Miko mengira kalau wajahnya juga kotor. Tapi saat Johnny melihat Miko yang wajahnya bersih, dia berasumsi kalau wajahnya juga bersih seperti Miko. Kapan kamu lanjut terus saat melihat warna merah, tapi malah stop saat warnanya hijau? Saat makan semangka. Coba tebak, siapa sih satu-satunya ipar laki-laki dari saudara laki-laki mamamu? Papamu lah.
Suatu malam, segerombolan maling sedang menggasak barang-barang elektronik di sebuah gudang. Mereka lagi sibuk memindahkan kardus menuju mobil box saat terdengar sirine mobil polisi. Tapi anehnya, meski nggak bisa menghindar dari polisi, mereka malah nggak ditahan. Kenapa? Kardusnya dikembalikan lagi ke gudang, dan polisi mengiranya sebagai paket yang baru sampai saat larut malam. Wah, licik juga ya. Seorang pengusaha super kaya, Pak Budi Hartawan, diculik dan disekap sendirian di ruangan gelap. Baterai ponselnya hampir habis, jadi dia hanya bisa menulis satu pesan. Dia tahu seseorang mungkin memata-matai ponselnya, jadi dia memutuskan untuk menulis pesan dengan kode kepada teman SMA-nya Rudy Salim yang sekarang menjadi pemilik agensi detektif. Dia ingat saat SMA mereka sering saling berkirim pesan rahasia, jadi dia menggunakan teknik yang sama. Begini isi pesannya, JOJ, FMBI, KPOJ. Kamu bisa tebak apa artinya? Saat SMA, mereka sering menggeser satu huruf ke kanan setiap kali mereka perlu menulis kode rahasia. Untuk memecahkannya, kamu harus mengambil satu huruf ke kiri. Alfabet mereka terlihat seperti ini. Pesannya adalah, ini ulah Joni. Setelah membaca pesan itu, Rudy langsung tahu siapa yang dibicarakan temannya. Joni adalah direktur keuangan perusahaan Budi. Rudy pernah melihatnya satu kali di sebuah pesta beberapa tahun lalu, jadi dia tahu seperti apa penampilannya. Rudy memutuskan untuk menyelidiki sendiri kasus ini dan membantu temannya. Dia yakin ada barang rahasia di rumah besar milik Budi. Entah bagaimana, dia yakin Joni pasti sudah merebut kunci rumah besar Budi. Si resepsionis Julia mengatakan, Joni akan selalu makan siang dengan mitra bisnis berbeda tepat pukul 2 siang di kafe favoritnya. Saat si detektif pergi ke kafe, dia melihat Joni, pria berjenggot itu, sedang membahas urusan bisnis dengan seseorang. Keduanya menaruh koper di samping kursi, dan kedua koper itu tampak sangat mirip. Rudy pun menunggu Joni dan orang kedua ini meninggalkan kafe. Mereka masuk ke mobil dan menaruh kedua koper mereka di kursi belakang. Detektif itu mengikuti mereka meninggalkan mobil di tempat parkir, dan untungnya mereka lupa mengunci pintu mobil. Koper mana yang harus diambil si detektif? Yang masih terlihat baru. Saat mereka berjalan ke mobil, si detektif melihat ada goresan di tas orang kedua. Kedua tas itu dikunci dengan password agar tidak terlihat mencurigakan. Si detektif memutuskan tidak mengambilnya dan memecahkan kodenya tepat di dalam mobil. Bisakah kamu membantunya membuka koper ini? Kodenya 000. Kopernya masih baru dan Joni mungkin belum punya waktu untuk mengatur kode baru. Selain itu, Joni juga yang kelupaan mengunci mobil dan mobil itu dibiarkan di tempat parkir. Jadi, tak heran dia memakai kode default untuk kopernya. Setelah si detektif mendapatkan kunci, dia menuju ke rumah Budi. Pintu depan bisa langsung dibuka menggunakan kunci di tangannya. Ruang membaca Budi ada di lantai atas. Karena Rudy pernah ke sana, dia ingat tangga ke lantai 2 ini menyimpan rahasia. Jika salah menginjak anak tangga, kamu akan langsung jatuh ke basement dan tak akan bisa keluar dari sana sendiri. Anak tangga mana yang harus dilongkap Rudy? Anak tangga bercelah di tengah. Saat diinjak, anak tangga ini terbuka dan kamu akan terperosok di ruangan gelap dengan kelelawar dan laba-laba. Ih, ngeri! Oke, Rudy akhirnya ada di pintu ruang membaca dan Budi selalu menggunakan tombol untuk membukanya. Rudy hanya bisa mencoba satu kali. Ada 3 tombol, kuning, hijau, dan biru. Mana yang harus dipilih si detektif jika dia tahu Budi adalah seorang penggemar berat lukisan? Kombinasi biru dan kuning menghasilkan warna hijau. Jadi, pintunya terbuka. Lampu hijau untuk detektif kita. Dia akhirnya sampai di brankas berisi dokumen rahasia yang bisa membantunya menemukan kebenaran.
Jelas, seperti brankas lainnya, brankas ini dikunci dengan kode. Ada peringatan juga di sana, kamu hanya bisa memasukkan kodenya 1 kali. Kalau salah memasukkan kode, brankasnya akan terkunci selamanya. Rudy pun mencari petunjuk, dan tara, firasat Rudy benar. Dia melihat kertas di laptop Woody, tertulis kode rahasia. Dan ada kombinasi 3 digit. 3 digit lain, dan 1. Digit di tengah tidak terlihat karena ada noda tinta di atasnya. Bisakah kamu memecahkan kode ini hanya dengan sekali coba? Kodenya 371. Si detektif menduga kode ini sering digunakan, jadi tombolnya pasti agak aus. Dia benar, karena sudah tahu awal dan akhirannya, dia hanya perlu menemukan 1 angka lain yang sudah usang. Sip, dokumen rahasia yang dia butuhkan untuk penyelidikan sudah ada di tangan. Dia memeriksa semua berkas dan akhirnya menemukan sesuatu yang kelihatannya seperti dokumen asli yang dia butuhkan. Agar bisa dijadikan bukti kuat, dia perlu mencari yang asli. Ada 4 berkas, tampilannya hampir sama, tapi hanya 1 yang asli. Kamu bisa tebak yang mana? Berkas di atas kiri yang asli, ada stempel, tanda tangan, dan bertuliskan perjanjian. Yang di sebelahnya terlihat sama, tapi ada salah eja, tertulis perjanjain, sementara 2 berkas lain tidak dilengkapi stempel atau tanda tangan. Si detektif membaca perjanjian ini lebih mendetail dan isinya menyinggung lukisan yang Budi beli di pelelangan. Rudy tiba-tiba teringat bahwa temannya Budi diculik agar seseorang bisa menyelinap ke rumahnya dan mengambil lukisan super mahal itu. Dia melihat ke dinding yang berisi semua lukisan koleksi Budi dan menyadari tidak ada lukisan yang hilang. Jumlah paku di dinding sama banyaknya dengan jumlah lukisan. Tetap saja ada yang aneh dengan salah satunya. Bisakah kamu melihat apa yang salah di sini? Meski semua lukisan ada di sana, ada 1 yang tidak berbingkai. Menurut perjanjian, lukisan itu baru saja dibeli dan seorang ahli seni membantu Budi mengambilnya. Sang pakar adalah orang yang jujur dan dia membantu Budi memastikan semua lukisan lain dalam koleksinya juga asli. Kali ini, lukisan itu ternyata hanya salinan. Kenapa si ahli seni menyarankan Budi membelinya? Meskipun lukisannya tidak berharga, bingkainya adalah karya seni yang indah dan mahal. Orang yang mencurinya pasti tahu soal ini. Sekarang semuanya jelas, Rudy harus menemukan Budi dan bingkai berharganya. Dia keluar, mencoba menyimpulkan kemana si penculik membawa Budi pergi. Rudy melihat semua jejak di tanah. Dia harus mengikuti salah satunya untuk tahu kemana harus mencari Budi. Dia harus pergi kemana? Dia harus mengikuti jejak ke kiri. Ada 3 rangkaian jejak di sini. Yang pertama milik mobil Rudy, jejak kedua milik kendaraan roda 2, dan karena jejaknya sangat tipis, pasti ini jejak sepeda. Tampaknya tidak mungkin untuk menculik seseorang ke suatu tempat dengan sepeda. Jadi, ini pasti jejak sepeda pengirim surat yang datang setiap hari untuk mengirim surat. Lintasan terakhir pasti milik mobil besar, jadi Rudy harus mengikutinya. Dia beruntung tidak ada belokan di jalur ini, jadi dia tinggal menempuh jalan lurus. Setengah jam kemudian, dia melihat tempat mirip istana. Dia pergi ke sana dan melihat 3 parit di depannya. Ini yang pertama, deretan tiang pancang logam. Bagaimana Rudy bisa melompatinya dengan aman? Ada balon udara kecil di dekat sana. Rudy harus melepas tambatannya dan menyalakan apinya untuk lepas landas. Karena parit berikutnya terbakar, Rudy merasa tidak aman untuk terbang di atasnya karena balon udara tidak terbang cukup tinggi dan minyaknya sudah mau habis. Dan pasti sebentar lagi mati. Namun dia masih berhasil menyeberangi parit penuh api dengan mudah. Bagaimana mungkin?
Dia mengambil pasir dari pemberat balon udara dan menuangkannya ke api untuk memadamkannya. Parit terakhir berisi lava panas mendidih. Rudy butuh waktu lama untuk mencari cara menyeberanginya, tapi dia berhasil lewat di sana dengan aman. Kok bisa? Ada banyak batu di sekelilingnya, aliran lavanya sama sekali tidak dalam. Jadi dia melemparkan batu ke sana untuk membuat jalan setapak. Bagian dalam istana ini agak kecil, jadi hal tersulit yang harus dilakukan adalah menerobos masuk ke dalamnya. Saat memasuki aula, Rudy melihat 3 pintu. Di atas pintu ada sebuah tanda. Tulisannya, salah satu pintu mengarah ke labirin yang tak mungkin dilewati siapapun. Salah satu pintu ini adalah pintu keluar. Jika kamu memasukinya, kamu harus melintasi ketiga parit lagi. Salah satu pintu ini memiliki apa yang kamu cari. Saat Rudy melihat pintu-pintu ini, dia langsung tahu di mana temannya berada. Pintu mana yang dia pilih? Gagang pintunya terbuat dari logam berkilau. Keren memang, tapi menyisakan semua sidik jari yang pernah menempel. Satu-satunya pintu yang punya sidik jari adalah pintu di sebelah kiri. Rudy membuka pintu dan melihat temannya. Budi bergegas keluar dari ruangan gelap itu, dan saat menuju pintu keluar, mereka melihat beberapa bingkai. Mana bingkai milik Budi? Yang persegi panjang. Lukisannya berbentuk persegi panjang dan 2 bingkai lainnya berbentuk persegi. Kedua sahabat itu keluar dari istana, masuk ke mobil, dan pergi ke kantor polisi. Di sana, seorang petugas sudah menunggu. Mereka menangkap 3 tersangka yang mungkin mencuri bingkai indah itu. Budi dan Rudy masuk ke sana secara terpisah, tapi tetap memilih orang yang sama. Siapa yang mereka pilih? Pria di sebelah kanan. Budi memilihnya karena dia adalah ahli seninya. Rudy memilihnya karena dia melihatnya makan siang bersama Johnny. Wow, sepertinya ahli seni ini bakal dipecat oleh Budi.